Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja kali ini gue ingin ngobrol ringan tentang sebuah artikel di manunited.com. Ini masih terkait dengan hasil pertandingan menghadapi Chelsea secara keseluruhan, juga penampilan Manchester United akhir-akhir ini ya. Judul dari artikelnya adalah ya tim merah yang tangguh ini membuat happy Erik ten Hag. Di artikel ini selain juga menyinggung penampilan Manchester United, juga menyinggung sedikit spesifik tentang Casemiro. Nah, ini dia yang ingin gue bahas sebenarnya kali ini. Langsung aja dari artikelnya, Manchester United membuat imbang kedudukan di menit ke-94 di Chelsea menghadapi Chelsea ya di Stamford Bridge. Setelah sebelumnya kebobolan melalui penalti. Ya, saya happy di level ini karena apa yang kita raih ya di titik saat ini di musim ini, artinya bukan hanya bagaimana Manchester United menahan imbang ataupun juga sebelumnya menang, tapi secara keseluruhan penampilan Manchester United ini membuat Erik ten Hag happy. Ketika Anda bisa fight back atau melawan kembali seperti yang kita lakukan, ya gue sepakat betul, karena tentu saja tidak mudah setelah ketinggalan di menit ke-86, tapi Manchester United tetap fokus, tambah agresif, dan akhirnya memetik hasilnya ya. Kita melakukannya juga pekan kemarin ketika menghadapi Omonia untuk menang ya, dan sekarang kembali menghadapi Chelsea. Anda memberikan sebuah ketangguhan atau hal yang tangguh gitu ya. Nah, ini yang gue suka sih sebenarnya, mental karakter Manchester United musim ini dibanding dengan musim lalu. Dimana musim lalu tuh sering kebalikannya loh. Manchester United sering unggul dulu ya, terutama menghadapi tim yang secara kualitas di atas kertas di bawah Manchester United. Unggul dulu Manchester United, lalu di menit-menit akhir ya, atau setelahnya Manchester United ini disamakan kedudukannya lalu sudah selesai. Ini sering sekali terjadi, atau bahkan ya kalah. Tapi di musim ini justru sebaliknya, paling tidak ada beberapa pertandingan di mana Manchester United ini menunjukkan memang pantang menyerah betul ya, tetap melakukan serangan ya kan, tetap fokus, berusaha untuk memperbaiki kualitas, mencari variasi, mencari solusi. Gua paham, memang masih ada beberapa kekurangan di sana dan di sini, tapi inilah proses. Gue juga sering baca komentar sebelumnya. Terima kasih ya dari beberapa sobat Football United yang ya tentu saja ada saran, kritik, dan lain-lain. Menurut gue ya, gue juga sepakat masih ada kekurangan, tapi di sisi lain ada hal yang juga lebih penting daripada kekurangan individu menurut gue. Karena kekurangan individu ini masih bisa diperbaiki lagi ya. Pemain ini pasti tentu saja berubah. Pemain yang bermain jelek di 1-2 pertandingan ini belum tentu akan jelek terus. Begitupun juga yang bagus di 1-2 pertandingan belum tentu ada yang bagus terus. Tapi yang menurut gue yang lebih penting, itu penting ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana karakter mental secara kolektif tim. Karena gue melihat ini yang tidak ada ya secara konsisten di 8 tahun terakhir Manchester United. Di 8 tahun terakhir Manchester United loh, bahkan menurut gue. Gue sih percaya kemampuan individu dari pemain Manchester United pada dasarnya ini bagus. Tapi bagaimana ketika pemain ya atau individu-individu ini dijadikan satu, karena tentu saja mereka punya mereka punya motivasi yang berbeda-beda. Ada motivasi mungkin ya sebagai pemain sepak bola saja, ada memang betul ingin mengangkat klub, ada yang ingin meraih prestasi, ada yang mungkin cuma batu loncatan, ada yang macam-macam semuanya. Dan bagaimana semua motivasi ini, karakter mental yang berbeda-beda ini bisa bersatu untuk mengangkat Manchester United. Dan menurut gue beberapa pertandingan ini sudah semakin terlihat sih. Dan ini juga kan yang sebenarnya dikeluhkan oleh Erik ten Hag di 2 pertandingan awal. Anda menunjukkan bagaimana tangguh, dan ini merupakan sesuatu yang besar bagi klub-klub besar, memiliki kapabilitas ya atau kemampuan tersebut. Dan itulah kenapa Casemiro ya yang salah satunya yang membawa hal tersebut ke dalam skuad ini. Wow, ini dia nih yang menarik ya. Tentu saja pemain Brazil ini yang membuat gol melalui heading yang cukup baik, menyamakan kedudukan. Inilah kenapa kita membawanya masuk. Kita tahu kemampuan dia untuk melakukannya. Dia telah membuktikan ini di Spanyol, dia membuktikannya di Champions League di level yang tertinggi.
Karena ya Erik ten Hag di paragraf sebelumnya mengatakan ada impact yang terlihat betul setelah kedatangan Casemiro. Jadi dia bisa melakukannya di Premier League. Jelas Premier League ini merupakan liga yang berbeda, terutama intensitasnya. Jadi dia harus memulai periode pendek untuk beradaptasi, dan sekarang dari pertandingan ke pertandingan Anda melihat dia berkembang. Lalu Anda lihat bagaimana pentingnya dia di pertandingan-pertandingan kita. Dia membawa composure, ya, ditambahkan oleh Erik ten Hag. Dia membawa organisasi, artinya organisasi yang lebih baik. Lalu dia juga bisa mencetak gol dan ini membawa banyak ke tim. Tentu saja Manchester United tampil baik ya di 45 menit awal. Lalu setelahnya ada pergantian sistem dari Graham Potter, bahkan dilakukan di menit ke-36. Erik ten Hag mengatakan ini merupakan bagian yang bagus di pertandingan. Ini merupakan bagian dari filosofi kita untuk mendominasi pertandingan besar. Ya betul, kita mendominasi babak pertama menghadapi Chelsea, bahkan memaksa sang pelatih harus merubah polanya, harus merubah sistemnya yang selama ini selalu digunakan ya. Bermain dari 3 back menjadi 4 back, menambah lagi jumlah pemain di lini tengah. Khususnya ketika Anda bisa melakukan hal tersebut menghadapi sebuah tim seperti Chelsea yang merupakan satu di antara tim-tim besar di Premier League. Itu memberikan perasaan yang bagus ya, rasa yang bagus, dan ya itu yang kita lakukan selama 90 menit lebih. Walaupun atau tetap ya itu dilakukan walaupun musuh atau lawan ini merubah sistemnya. Itu tidak begitu merubah cara kita bermain, kurang lebih demikian. Artinya Manchester United tetap bermain dengan composure tinggi, dengan determinasi tinggi, mental karakter yang bagus. Erik ten Hag juga melakukan pergantian sistem taktik juga di babak kedua ya kan, dengan memasukkan beberapa pemain baru yang akhirnya ya mampu menahan Chelsea 1-1. Ini merupakan raihan Casemiro ketika menghadapi Chelsea, 83% passing akurasi ya. 6 dari 8 duels itu bisa dimenangkan, 6 dari 8 bola panjang berhasil dilakukan, 4 tackling dia menangkan, 3 clearance, 1 shot on target, 1 gol. Wow, ini memang pernah gue singgung ya, memang Casemiro ini pasti akan mendapatkan waktu bermain, di situ gue katakan. Pada saat itu memang Manchester United lebih banyak mempercayakan kepada seorang Scott McTominay, tapi perlahan ini jelas ya, memang ada perbedaan cara bermain di antara keduanya, di mana Scott McTominay lebih cair ke depan ya kan, lalu daerah operasinya lebih ke daerah sebelah kanan, sementara Casemiro ini betul sebagai jangkar. Ini memang satu posisi yang menurut gua kita tidak punya musim lalu. Ada McFred memang betul, tapi mereka lebih ke yang kanan dan kiri ya kan, lalu mereka dua-dua ini menurut gue ya dengan amatiran konsistensi jelas ya. Gue nggak mau berbicara visi karena dari 11 pemain yang ada di atas lapangan atau pemain tengah, tidak semuanya kita butuh pemain yang bervisi bagus. Ada pembagian tugas menurut gue. Ini dalam arti Fred ya, karena banyak yang mengatakan ya Fred tidak punya visi. Menurut gue oke, Fred tidak punya visi, tapi di sisi lain dia ada sisi plus ketika dia melakukan pressing, mengejar bola ya kan, menjadi penghubung, bergerak transisi yang menurut gue pergerakannya ya sangat cepat dari bertahan menyerang bertahan. Mungkin dalam beberapa pertandingan kita butuh pemain dengan karakter seperti itu, tidak melulu yang semuanya harus bervisi cemerlang. Kita nggak butuh, menurut gue ya, katakanlah 11 pemain semua kayak Christian Eriksen atau 11 pemain semua harus bervisi yang luar biasa juga, menurut gue kan nggak demikian kalau menurut gue sih dengan amatiran, karena ada pendelegasian, ada tugas yang berbeda-beda secara spesifik. Dan Casemiro, posisi Casemiro ini yang kita tidak punya sebenarnya di beberapa musim terakhir. Sempat Paul Pogba bahkan dipasang di situ ya kan, pemain yang bisa memenangkan bola dengan bagus, tapi juga bisa menyambung ya lini belakang paling tidak dengan lini tengah, dan tentu saja lini depan, dan juga punya kemampuan untuk memecah kebuntuan dan bisa bermain secara konsisten. Ini adalah penampilan Casemiro di beberapa pertandingan terakhir ya. Ini rating dari SofaScore. Menurut gue ini luar biasa. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5 tuh 2, 3, 4, 5 6 pertandingan terakhir ya, Casemiro ini menurut gue memang menunjukkan peningkatan yang luar biasa.
Sekarang tinggal satu hal sih menurut gue, konsistensi. Semoga dia bisa konsisten. Cuman gue sih percaya ya dia bisa konsisten karena dia pemain yang berpengalaman. Mudah-mudahan tidak ada gangguan fisik, cedera. Nah itu dia. Akumulasi karena Casemiro kalau main juga tidak ragu-ragu untuk bermain keras loh ya. Dia ini kartu kuning tuh, lihat di 3 pertandingan terakhir sudah mengoleksi 2 kartu kuning. Menurut gue juga merupakan poin yang harus dilihat oleh seorang Casemiro. Tapi di sisi lain kita memang butuh si pemain yang jadi tukang jagalnya katakanlah di tengah. Fred bisa, tapi menurut gue secara fisik mungkin tidak sekokoh Casemiro dengan amatiran menurut gue. Dan juga konsentrasi bermain Fred ini seperti yang digunakan ketika Ralf Rangnick, di mana Fred lebih didorong ke depan. Ini lebih banyak kontribusinya baik berupa gol maupun assist. Ya kan tengah musim kemarin Fred bagaimana kontribusinya berupa gol dan assist ini cukup banyak. Sementara Casemiro sebaliknya memang lebih, mungkin posisi naturalnya ya memang agak ke belakang ya, gelandang bertahan itu tadi, sehingga ya terlihat sekarang memang ada hal yang berbeda signifikan di lini tengah, terutama lini tengah bertahan dari Manchester United. Backup ya bisa jadi seorang Scott McTominay, tentu saja dengan karakter yang berbeda. Cuman sih gue cukup happy juga ya melihat perkembangan dari seorang Casemiro ini. Bahkan mungkin pertandingan terakhir ketika menghadapi Chelsea, man of the match-nya ya Casemiro sih menurut gue. Dan juga di beberapa pertandingan sebelumnya ya memang dia kontribusi di permainan itu memang sangat-sangat vital dan besar. Jadi mudah-mudahan bisa terus berlanjut, baik Casemironya maupun juga ini dia ya, mentalitas yang tangguh, karakter yang tangguh dari pemain Manchester United ini. Dan memang betul sih setelah Casemiro datang itu gue lihat kan pertandingan pertama ketika menghadapi Southampton sebagai pemain pengganti, ada perubahan cara bermain, terutama mental dan karakter pemain di atas lapangan. Jadi yang dikatakan Erik ten Hag, ya mungkin ada betulnya dengan kedatangan Casemiro ini dressing room berbeda. Dan ini menurut gue ya efek yang memang kita nantikan dari pemain yang punya yang punya resume atau CV sebesar Casemiro. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United mengenai mental pemain Manchester United dan juga Casemiro. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.